Namanya kalau udah jatuh cinta. Nah, gitu itu ya. dia. Segala macam cara Tapi pokoknya. itu salah caranya ya. Salah. bohong. Nah, Ustaz Syam, bener nggak sih di zaman Rasulullah ada yang bisa menjadi motivasi janda agar tidak mudah bersedih, bahkan tertipu oleh jebakan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan dirinya seperti di artikel barusan tuh. Mohon penjelasannya Ustaz Oh Syam. gitu. Silakan. Baik, tabi guruku Ustaz Zalulung, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari judul kita menjanda bukan akhir dunia gitu ya. Betul. Bukan akhir daripada segalanya karena kita masih ada yaumil akhir, masih Betul, ada betul, betul. yaumil qiyamah di mana di sanalah dipertanggungjawabkan semua. Entah kita hidup dengan pasangan atau kita hidup sendirian, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang menjadi motivasi ketika dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahi oleh dua orang putra daripada Abu Lahab, yakni putra Abu Lahab, yakni Utbah dan Utaibah. Dan dua orang ini ternyata juga membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bapak mertuanya. Sebagaimana orang tuanya membenci Rasulullah SAW, padahal masih kerabat gitu ya. Jadi Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, yakni adik daripada Abu Sufyan tadi, semua orang-orang bencian Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasulullah menikahkan putrinya dengan mereka, si Utbah dan Utaibah tadi. Suatu ketika Utbah yang menikahi Ruqayyah dan Utaibah yang menikahi Ummu Kulthum. Utbah ketika mau keluar ke negeri Syam untuk berdagang, dia mengatakan kepada istrinya, sebelum saya sampai ke negeri Syam, saya pasti akan mampir ke rumah Muhammad dan saya akan mencela-cela dirinya atau menghina dia. Dia bilang kepada istrinya untuk menghina bapak mertuanya, subhanallah. Maka betul, mampirlah dia ke rumah baginda Nabi SAW lalu mengatakan, hari ini engkau adalah seorang yang diberikan ini oleh Tuhanmu dan aku mengingkarinya. Yang pertama dia lakukan, dia mengingkari Rasulullah sebagai Nabi dan dia mengingkari Al-Quran. Yang kedua, dia tiba-tiba mengatakan, dan hari ini pula aku kembalikan anakmu. Dia ceraikan anaknya di hadapan bapak mertuanya. Subhanallah, tanpa ada rasa hormatnya, padahal dia adalah seorang kerabat, dia adalah seorang keponakan. Kemudian dia adalah seorang sepupu dan dia juga adalah seorang yang sangat dekat dengan baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah marah sebelumnya, bahkan dilempari di Taif. Nabi SAW mengatakan, Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada penduduk Taif. Tapi ketika anaknya seperti itu kan, Nabi cuma meminta, ya Allah, kirimkanlah daripada sisimu anjingmu, anjing yang paling berbahagia untuk dia. Maka subhanallah, ketika Utbah keluar daripada rumah baginda Nabi SAW melapor kepada bapaknya Abu Lahab, mereka pun berjalan menuju negeri Syam. Pada saat itu mereka mampir di suatu tempat, lalu rahib pada saat itu mengatakan, daerah sini banyak binatang buas, maka berhati-hatilah. Maka bapaknya pun mengatakan, iya kami juga takut dengan doanya Muhammad. Sebenarnya mereka yakin akan kenabian Rasulullah SAW, karena mereka takut dengan doa Rasulullah SAW. Lalu mereka berjaga, lalu di saat tengah malam datang singa, yakni singa memandang wajah-wajah mereka, lalu langsung melahap wajah daripada Utbah tadi, mantan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata yang menjadi motivasi bukan itu. Setelah mereka berdua diceraikan, Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah diceraikan, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ruqayyah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, orang yang paling baik pada saat itu, orang yang kaya, dermawan dan juga memiliki segalanya. Kemudian yang kedua, setelah meninggal dunia dinikahkan lagi yang kedua, ya, Ummu Kulthum kepada baginda Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, seorang yang kaya raya dan sangat dermawan, bahkan sampai sekarang masih ada rekeningnya di Madinah. Subhanallah, seorang Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda diberikan gelar Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Dan Nabi pernah ngomong, seandainya masih ada putriku, kunikahkan lagi kepadamu wahai Utsman. Saking baiknya ganti daripada Utbah dan Utaibah ini. Jadi ini menjadi motivasi bahwa menjanda itu bukan akhir segalanya. Siapa tahu Allah memberikan suatu ganti yang luar biasa. Kalaupun Allah tidak gantikan di dunia, Allah bisa menggantinya di akhirat jikalau menjadi hamba yang bersabar. Waduh, Masya Allah, luar biasa kisahnya. Jadi intinya everything happen for a reason.